Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Oke, kembali lagi di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Oke, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh jamaah yang telah hadir di studio pada hari ini dan kepada peserta MCA TV yang ada di rumah. Kembali lagi ya Bu Mutia di episode kedua kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu kado terindah untuk kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas lagi ya Bu Mutia, lebih kafah lagi hari ini. Iya, nah tentunya Konita kita nggak sendiri, kita masih ditemani oleh dua ustadz yang luar biasa. Kita sambut Ustadz Muhammad bin Yahya Barakbah dan juga Ustadz Anis Habibi Mulahela. Kepada Ustadz Anis Habibi dan juga Ustadz Moya kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sudah hadir lagi di Mik Talk Show. Alhamdulillah. Dimantapkan iman kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Lancar hari ini Ustadz puasanya? Alhamdulillah, walaupun kegiatan cukup padat hari ini. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustadz, karena masih banyak sekali pertanyaan dari jamaah yang ada di studio maupun pemirsa MCA TV yang di rumah ya Konita, kita masih dengan tema yang sama Ustadz ya, membahas tentang mungkin kelanjutannya dari kemarin ya Konita ya. Mungkin nanti saya dan juga Konita bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dan juga masih sama Ustadz, nanti jamaah yang ada di studio juga kami persilahkan untuk menanyakan pertanyaan kepada Ustadz Moya dan juga Ustadz Anis Habibi. Tetapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di MCA TV karena setelah ini akan ada pesan-pesan berikut ini ya Bu. Jadi jangan kemana-mana. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Menjadi seorang habis membaca Al-Quran adalah mimpi setiap muslim. Belajar Al-Quran menyenangkan dengan metode yang mudah. Bisa kita dapatkan di SMP Islam di Ponorogo, Surakarta. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Oke Ustadz Moya, mungkin ini azan maghrib Ustadz ya, ketika bulan puasa yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam ya, ketika berpuasa tentunya ya Konita ya. Di sini mungkin kita sebagai umat Islam itu rindu Ustadz tentang adzan maghrib. Nah, Ustadz Habibi kok langsung ketawa Ustadz Habibi? Langsung senyum. Rindu untuk makannya. Oke, rindu untuk makannya. Nah, mungkin di sini Ustadz Moya, yang banyak sekali pertanyaan dari jamaah dan juga umat Islam ya. Itu gini Ustadz, ketika kita mau berbuka puasa, nah Ustadz, biasanya kan kita itu lapar mata Ustadz. Pertamanya kita mau makan kurma, habis itu nanti ada jadwalnya Ustadz. Kita mau makan kolak, habis makan kolak kita nanti pengen makan ayam goreng, kita pengen makan sop. Nah banyak sekali Ustadz yang ingin kita makan. Nah mungkin pertanyaannya mungkin ya Konita, gimana Ustadz biar kita itu selama bulan puasa, terutama setelah mendengar azan maghrib, kita nggak berlebih-lebihan Ustadz, terutama dalam berbuka puasa. Iya, bagus sekali nih. Memang begini, seseorang itu ketika dia berpuasa, dia kan menahan sesuatu
yang diharamkan, bahkan sesuatu itu tadinya halal kan semuanya, minum air putih, ya kan, es teh ya, itu semuanya halal, cuman menjadi haram ketika ada batasan waktu, di mana batasan waktu tersebut adalah punya maksud dan tujuan yang sangat besar buat kita. Tetapi memang sifatnya wajar, bahkan disunahkan ketika mendengar adzan maghrib kemudian kita takjil, menyegerakan berbuka puasa. Itu nanti berkenaan dengan syariat mengenai sunnah dan sebagainya, kembalikan kepada beliau nanti kan begitu. Tapi yang penting ketika kerinduan itu datang, yang jelas ya kayak seperti tadi saya mendengarkan adzan zuhur tuh seperti adzan maghrib, rasanya kepengen buka gitu ya. Memang sama ya. Ya. Maka kerinduan ini adalah berasal dari bagaimana sabarnya kita ketika kita sudah bisa menahan dari mulai imsak itu biasanya, kemudian kan kita disuruh menahan, kemudian adzan subuh sudah jelas masuk batasan wajib di mana kita menahan, hingga kemudian adzan maghrib yang kita tunggu-tunggu dan orang bilang rindu adzan maghrib, ya wajar, manusiawi. Setiap orang itu yang berpuasa, bahkan mohon maaf, kuping itu paling sensitif adzan maghrib. Ya kan? Bahkan lucu sekali, kadang yang berpuasa di Jakarta adzan maghribnya ikut yang Surabaya, itu malah lebih asik. Iya biasanya soalnya di TV itu semuanya ditayangkan ya Ustaz. Begitu. Sehingga walaupun kondisi lampu mati pun itu muadzin tanpa speaker, insya Allah jamaah pada mendengar semua adzan begitu. Karena saking rindunya dia atas apa buah dari kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala didik kita di dalam menahan puasa, sehingga ketika adzan maghrib kita asik sekali. Lah sekarang bagaimana kita ini supaya nggak berlebihan seperti yang ditanyakan sama Bu Mutiara tadi, Mbak Mutiara, ketika supaya kita ini tidak berlebih-lebihan tuh bagaimana? Kita itu harus mengetahui bahwa alhamdulillah Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan kepada kita bagi yang bisa berbuka dengan kurma. Bayangkan orang di luar sana, bahkan mohon maaf, dia sahur saja mungkin nggak ada makanan, sehingga strata tingkatan sosial itu bermacam-macam. Ada yang paling mohon maaf, kalau dalam secara lahiriahnya ada yang paling bawah itu sampai berpikir hari ini kita mau makan apa, kita nggak ada yang dimakan. Nanti kalau naik berikutnya, hari ini kita makannya berapa kali ya, bisa nggak kita sahur, makanan ini sisa untuk nanti berbuka. Nanti kalau naik berikutnya, hari ini kita masaknya apa, loh kan berarti sudah ada makanan. Itu harus tiap tingkatan itu, entah berada di tingkatan yang mana, dia harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nanti naik tingkatan yang paling atas atau tingkatan atasnya lagi, dia bilang hari ini kita mau makan di mana. Dan jangan lupa nyetatus kan gitu. Kesian orang-orang yang lihat status kita nggak bisa makan dan sebagainya, apalagi paling atas tuh nanti orang bakal bilang hari ini kita mau makan siapa. Lebih ngeri lagi itu ya. Nah maka kita harus bersyukur. Yang paling penting adalah kadang-kadang kita punya bahasa sekarang apa ya, halu lah, di siang hari kita haus, apalagi masuk ke grup-grup WA kita itu ada yang ngirim orang minum es teler, wah nikmat sekali itu ya. Kita kepengen kurang ajarin, nanti pokoknya buka, wes pokoknya gas lah ya. Kita nanti mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini, tadi seperti sampaikan Mbak Mutiara, seperti mau makan kurma, makan ayam, makan kolak, semuanya mau dimakan. Tapi ketika datang waktunya berbuka, ternyata kita baru minum beberapa teguk dan kurma, beberapa butir, kita sudah kenyang. Dan ini istimewa. Tapi kita merasakan nikmat yang begitu luar biasa karena apa? Buah daripada kesabaran kita menunggu azan maghrib. Masya Allah. Begitu ya. Nah Ustadz, berkaitan tadi hal-hal menjelang berbuka, kalau misal kita flashback ke belakang di zaman Rasulullah atau salaf-salaf kita terdahulu, apa yang mereka lakukan Ustadz di sela-sela menjelang berbuka puasa? Ya. Mungkin yang itu bisa kita contoh. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi mereka, para orang-orang tua kita, para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, mengajarkan kepada kita sebelum masuknya waktu maghrib mereka memperbanyak zikir, memohon ampunan sama Allah dengan kalimat yang sudah mungkin sering kita dengar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan seterusnya. Mereka akan baca itu kalimat-kalimat itu, kemudian sampai datang waktunya azan maghrib. Ini yang kadang-kadang sering dilewatkan. Begitu dengar azan, maka disunahkan untuk kemudian berbuka, ya, dengan yang manis-manis, ya, bukan melihat gambarnya artis loh ya, maksudnya
Dengan yang manis-manis ini adalah dengan sesuatu yang ada pada kita yang manis, entah itu kurma, nggak ada kurma yang mungkin buah, silahkan, biskuit dan sebagainya, silahkan. Tapi ketika adzan itu tadi dia minum, dia makan, jangan lupa jawab adzannya. Sering orang kemudian lupa jawab adzan. Setelah jawab adzan dia berdoa, dan di situ letak, sebagian ulama kita, guru-guru kita menerangkan, di situ letak di mana Allah mengabulkan doa kita. Jadi pada saat berbuka adzan kemudian kita jawab adzan, dan kita harus berpikir, kalaupun kita langsung kemudian makan yang sangat banyak sekali dan sebagainya, ini tidak dianjurkan, karena ditakutkan nanti taraweh kita ngantuk. Kalau makannya banyak, kita mesti taraweh kan cari imam yang suratnya kulhu sama inaqoinah kan gitu. Cepat ya Ustaz. Imam kok baca suratnya agak lama dikit itu kan insyaallah pertama dan terakhir sholat di situ gitu kan gitu. Iya, Ustaz. Gitu ya. Iya, Ustaz. Kalau dilihat dari segi fikih Ustaz, apa ada tidak Ustaz sunnah-sunnah yang mungkin dianjurkan untuk kita di menjelang buka puasa sampai ketika kita berbuka puasa? Sama tadi yang disampaikan sama Ustaz Muhammad Barakah, kita dianjurkan untuk menyebutin zikir di fikih pun yang dibahas itu memperbanyak baca zikir, kemudian dia menyiapkan dirinya untuk berbuka. Jadi ada masalah taksil menyegerakan berbuka, jadi begitu dengar adzan dia berbuka, kemudian jawab adzan, jangan sholat, jadi jangan ditakhir, jangan diakhirkan berbukanya karena sunnahnya itu takjil untuk disegerakan. Kemudian ya kurang lebih sama, kemudian nanti mengerjakan ibadah-ibadah, karena di bulan Ramadan ibadah yang sifatnya wajib jika dilipatkan sampai 70, kan di riwayat lain sampai berkali-kali lipat. Ibadah yang sunnah itu dianggap pahala yang wajib. Jadi kita bisa mengerjakan zikir apapun, wirid apapun, memperbanyak sholawat, mungkin istighfar, mulazamah, atau ibadah-ibadah lain yang sifatnya mau wajib atau sunnah, itu bisa kita lakukan entah sebelum Ramadan, bisa sebelum berbuka, setelah berbuka, atau di waktu kapan pun. Oke, terima kasih Ustaz. Insyaallah luar biasa sekali ya. Mungkin Ustadz Habibi tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustadz Moya terkait tarawih. Nah, jadi ketika tarawih kita pengennya itu biasanya yang imamnya gimana Ustadz? Suratnya gilat lah, oh yang gilat lah ya, ya patas ya. Nah mungkin gini Ustadz Habibi, yang menjadi pertanyaan saya itu, nah di setiap masjid itu sholatnya rakaatnya beda-beda Ustadz Habibi. Ada yang 4 rakaat salam, ada yang 2 rakaat salam. Nah dilihat dari sudut pandang fikih itu seperti apa Ustadz Habibi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang tarawih ini jadi permasalahan yang cukup kompleks di dalam ilmu fikih. Sebenarnya hanya perbedaan pendapat masalah furu'. Karena kalau kita belajar ilmu fikih, maka mazhab Syafi'i itu sunnahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Kemudian nanti ada lagi riwayat pun di mazhab Syafi'i yang bilang ya 8, 2 kali rakaat salam, salam. Cuman untuk adat atau bilangan jumlah tarawih itu hanya khilaf perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 8. Cuman ya kita mengikut yang 20 ya silahkan, lebih baik karena pahalanya lebih banyak. Mengikut yang 8 ya silahkan, ada bermasalah. Kalaupun kita tarik mundur ke belakang, tarawih ini sebenarnya ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Ini muncul di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu beliau melihat sahabatnya sholat tarawih sendiri-sendiri, satu di pojok sana, satu di tengah, satu di pojok lagi sendiri-sendiri. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab melihat kok sendiri-sendiri. Akhirnya manggil satu sahabat yang suaranya enak, dipanggil jadi imam. Kemudian akhirnya sampai sekarang jadilah sholat tarawih dalam keadaan berjamaah. Jadi untuk adat bilangan 20 atau 8 itu sebenarnya hanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama mazhab fikih. Kalau kita belajar ilmu fikih maka al-ikhtilaf rahmah, perbedaan pendapat itu rahmah, kasih sayang. Karena kalau semua mau kita samaratakan 20 semua, ya nggak bisa juga, atau mau kita samaratakan 8 semua juga mungkin nggak bisa. Tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi masalah. Ada orang itu memperdebatkan mengenai sholat tarawih. Padahal di Yaman, guru-guru kami bercerita di kota Tarim,
itu setiap orangnya ikut sholat tarawih hampir di beberapa masjid utama, 5 masjid utama. Jadi setiap hari itu satu orangnya sholat tarawih 100 rakaat. Gak ada masalah. Di Indonesia itu kadang menjadi perdebatan antara 8 dan 20. Iya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia nggak sholat tarawih tapi ngajak debat. Ini kan Ikut ya, debatnya aja Ustadz, ya, ikut debatnya. sholatnya. Orang-orang ini minta disolati gitu. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan mengenai tadi hal-hal yang disunahkan, kemudian membahas soal tarawih. Nah Ustaz, kita jadi terinspirasi dari lagunya Bimbo ini Ustaz. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau ini Konita ganti kalimatnya. Ada murid bertanya sama gurunya. Konita mau tanya sama Ustaz, buat apa berlapar-lapar puasa Ustaz? Buat apa berlapar-lapar puasa? Wah, ya, ini pertanyaan. Kan ada anak bertanya pada bapaknya, Oke. untuk apa berlapar-lapar Ya, puasa? begini nak ya. Ya. Ada anak, lagunya Bimbo itu memang legendaris sekali, dan itu memang lagunya nasihat. Ketika ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ini kan jadi mungkin pertanyaan kita, sebetulnya buat apa sih? Itu semua adalah punya maksud tersendiri. Setiap ibadah yang kita lakukan, ini kata kunci yang sangat penting. Setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tujuan utamanya adalah kita punya interaksi sosial yang baik. Jadi hablum minallah, kita melaksanakan sholat, puasa, haji. Tapi hablum minan nas, efek dari sholat, puasa itu tuh apa? Sehingga pertama, boleh kita buat berlapar-lapar puasa itu buat apa sih? Yang pertama, jelas itu adalah merupakan satu perintah dari Allah, yang dimana kita memang diwajibkan untuk berpuasa. Kedua, dengan aturan itu Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita. Banyak sekali pendidikannya. Satu, kita bisa tahu bagaimana rasanya orang lapar. Dan memang kalau orang bilang, saya ini kok berasa lapar, ya memang namanya puasa itu menahan lapar. Sehingga seseorang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, dia menahan rasa laparnya, itu sangat wajar sekali. Wong dia merasakan lapar kan, merasakan haus. Memang tujuan puasa itu bahkan ketika dia berbuka, ada seorang ulama kenamaan bernama Imam Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Beliau mengatakan orang itu walaupun sudah berbuka, tapi yang diharapkan adalah masih ada efek rasa laparnya, sehingga tidak berlebihan dalam berbukanya. Dan dengan rasa lapar itulah Allah Ta'ala akan menerangi hati kita. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya ke dalam hati kita itu supaya kita bisa lebih membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena begini, kenyang dari yang halal, dari sesuatu makanan yang halal, kenyang. Kalau kita terlalu kenyang, itu menimbulkan efek malas untuk ibadah. Malas pasti, bawaan itu otomatis. Sedangkan Nabi dulu pernah didatangkan atau pernah ada seorang ahli kesehatan, tabib begitu, yang datang untuk membantu Nabi dan para sahabatnya ketika kalau mungkin ada yang sakit. Tapi kenyataannya berbulan-bulan orang itu nganggur. Dan ketika ditanya, resepnya apa sih ya Rasulullah, kok nggak ada ya pasien satupun? Ya, ini yang ditakutkan dokter-dokter sekarang gitu doanya, banyak yang sakit itu jangan ya. Ini tabib itu bertanya karena rasa penasarannya, resepnya itu apa? Rasulullah bilang, sebenarnya saya cuma mengajarkan kepada para sahabat kami adalah supaya makan itu kalau sudah benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sehingga sifat kekenyangan itu nggak baik. Kadang subhanallah semua penyakit itu timbul dari lambung. Nah, maka ketika lambung kita ini tadi terawat dengan baik, dengan kita makan secukupnya, kemudian ya alhamdulillahnya banyak orang-orang yang menggunakan puasa ini sebagai terapi walaupun itu di luar Islam. Ya. Dan subhanallah kalau lambung kita itu terawat dengan baik, dengan kita berpuasa, kemudian waktu berbuka kita nggak berlebihan, maka ini akan menimbulkan kesemangatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang itu. Sehingga kita ini menahan nafsu kita, menekan nafsu kita, bahkan kita menginginkan di siang hari bulan Ramadan, mungkin menginginkan minum es teh, mungkin menginginkan makan ini, ya itu wajar. Tapi karena kita tahan, di situ kita mengendalikan nafsu kita.
dari situ kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah. Begitu. Oh, jadi banyak banget hikmahnya ya Ustaz. Sangat Menahan banyak hawa sekali. nafsu, dari segi kesehatan kita juga Juga jadi ada, lebih ya, sehat. iya. Kemudian jadi menjadikan kita jadi semangat buat beribadah. Nah, benar sekali. Benar sekali. Jadi Juga itu kalau itu ya Ustadz ya, dilihat juga dari segi sosialnya kita juga bisa ngerasakan ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin Benar. sudah sering sekali menahan lapar, menahan ya, bahkan haus. keseharian mereka Iya. kan begitu, seperti itu. Nah, kalau kita mungkin biasa. hanya di bulan Ramadan, kalau mereka mungkin Iya. sehingga sifat berbagi itu muncul. Iya. Dan di Indonesia ini kalau sudah bulan Ramadan biasanya antar tetangga saling berbagi, Iya, kolak Ustaz. dan sebagainya atau memberi. Ya, ini sebenarnya sifat yang sangat baik, ya. Begitu. Nah, tadi Ustaz menjelaskan tentang membagi ya Ustaz, membagi makanan Berbagi berbuka makanan puasa. buat- Nah, sekarang pertanyaan untuk Ustaz Habibie. Ustaz, kan banyak orang berlomba-lomba nih selama bulan Ramadan untuk membagikan takjil. Apa Ustaz keutamaannya orang yang membagikan makanan kepada orang yang berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keutamaan itu ada hadisnya, ada beberapa riwayat. Jadi orang yang dia memberi makan kepada orang lain untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang dia beri. Jadi sebenarnya memberi makan atau takjil di bulan puasa itu punya keutamaan yang banyak. Karena tadi ya kita juga tujuannya sedekah, walaupun ya kalau bisa jangan cuma di bulan Ramadan doang. Di bulan Ramadan bagi takjil, di luar Ramadan berlima takjil malah repot akhirnya. Jadi memang sebenarnya sedekah berbagi dalam konteks apapun selama itu dianjurkan syariat maka punya pahala yang bagus. Terlebih di bulan Ramadan karena tadi yang sifatnya sunnah dapat pahala wajib, sebenarnya wajib itu dikali lipatkan. Jadi ya kalau mau berbagi di bulan Ramadan ya dihitung sedekah dapat kemuliaan yang banyak, dapat pahala yang berkali-kali lipat. Kalau bisa ya jangan cuma takjil, tapi bisa berbagi dalam bentuk hal yang lain. Mungkin itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita ingatkan lagi ya Konita ya, bagi jamaah yang ada di studio yang nanti ingin bertanya bisa disampaikan kepada dua narasumber kita ya. Oke Konita, mungkin satu lagi Konita ya, yang sering sekali ditanyakan terkait tadi mungkin sebenarnya sudah bahas tentang tarawih ya Ustadz. Nah di sini mungkin ada satu lagi Ustadz. Nah terkait pakai kunut, nah Ustadz ya, yang banyak sekali ditanyakan. Mungkin ke Ustadz Habibie dulu bisa menjelaskan. Ada nih Ustadz yang sholatnya, oh kenapa kok di 15 terakhir sholat tarawih itu pakai kunut, terus ada juga yang enggak. Nah mungkin pembahasan terkait itu bisa dibahas oleh Ustadz Habibie. Kami silakan Ustadz Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Yang permasalahan kunut di 15 hari terakhir tarawih di bulan Ramadan ini kembali lagi ke masalah khilafiyah sebenarnya. Oh. Perbedaan pendapat. Karena kita belajar mazhab Imam Syafi'i, maka di mazhab Imam Syafi'i kunut di tarawih itu disunahkan. Hukum sunnahnya di 15 hari terakhir. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Di hari ke-16 sampai hari 30 itu di fikih mazhab Imam Syafi'i disunahkan untuk doa kunut. Adapun di luar mazhab itu ya ada yang mereka tidak mensunahkan, itu yang lagi masalah khilafiyah dan lagi-lagi khilafiyah furu' cabang. Kita cuma mau fokus ke bahas mempermasalahkan perbedaan pendapat yang urusannya hanya cabang. Ya nggak ada selesai-selesai, ya gitu aja. Seperti masalah rakaat 2 atau 8, tadi masalah kunut, tadi masalah kiblat serong atau lurus lah, masalah pakai usolli atau enggak, dan masalah-masalah lain yang furu, yang kalau kita mau terlalu panjang bahas furu, ya buang-buang waktu. Sedangkan al-ikhtilaf rahmah, perbedaan itu rahmah. Jadi LBB ngurusi yang belum sholat aja banyak. Oh iya. Jadi ngurusi yang masih kompleks di dalam internalitas di umat Islam ini masih banyak. Tapi kadang kita terlalu sibuk furu. Kayak contohnya analoginya gini, saya mau Ustaz Muhammad sama-sama makan soto. Iya. Saya pakai moto misal mereknya A, Ustaz Muhammad pakai moto mereknya B, terus debat. Ya nggak akan ada selesainya. Iya. Sama-sama moto cuma beda merek. Ya sama, yang asal nggak pernah kita ruwet, nggak pernah kita untuk mendebatkan, tapi yang furu itu selalu dijadikan permasalahan. Ya kita mau kunut ya beriman dari Imam Syafi'i, nggak kunut ya diperbolehkan
nggak ada masalah. Jadi hampir sama dengan tadi ya Ustadz terkait tentang rokaat ya Ustadz ya dalam sholat tarawih. Oke. Jadi kalau kita mau asal mau lebih baik, ya kita ikuti Nabi Imam Syafi'i karena itu termasuk sunnah, dan sunnah ini perkara yang agung karena sunnah ini bisa muncul karena dikerjakan sama Nabi Muhammad. Oke. Jadi ya lebih untuk baiknya kita ikut yang sunnah. Mungkin begitu. Nah, Ustaz Moya, tadi berkaitan dengan kunut di 15 terakhir di bulan Ramadan. Apakah itu ada indikator kalau misal kita membaca itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, artinya kalau berkenaan dengan Lailatul Qadar itu, untuk menuju kepada Lailatul Qadar itu adalah berbagai macam kegiatan yang kita lakukan untuk meraihnya, yakni dengan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, dan kita perbanyak itu tentunya amalan wajib, amalan sunnah tadi itu khususnya sunnah. Tetapi yang perlu dipahami, tadi Ustaz Habibie sudah menyampaikan bahwa jangan sibuk saja dengan urusan itu. Artinya maksudnya perdebatan ya, karena Lailatul Qadar itu adalah diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih, sehingga dia tidak ada permusuhan, dia tidak ada kedengkian, tidak ada dendam. Coba bayangkan, di bulan Ramadan dia putus silaturahmi, di bulan Ramadan dia kemudian berantem dan sebagainya. Bagaimana dia dapat Lailatul Qadar? Nggak bisa. Tapi kalau dia berusaha sebagai hamba-hamba Allah yang ya sudah, kamu sekarang punya guru, caramu begitu, ya silahkan, nggak usah ngajak debat. Saya punya guru, cara saya diajarkan seperti sholat taraweh. Banyak sekali dari teman-teman kami yang mungkin berbeda dengan sholat tarawehnya. Sholat tarawehnya sama, cuman jumlah bilangan rokaatnya tadi dulu, yang 18, ya silahkan. Misalkan masjid di tempat kami mengadakan sholat taraweh 20, ada orang yang mengadakan dia cuma mau ikut 8, kemudian dia mau pergi, ya mungkin dia ada perlu, dia nanti mau lanjutkan lagi malam, boleh saja. Atau dia cuma memang cukup dengan 8, ya nggak apa-apa. Atau masjid yang mengadakan sholat taraweh 8 rakaat, kalau sudah selesai ada orang yang mau melanjutkan di masjid itu, melanjutkan sampai 20, ya nggak boleh marah dong masjid, takmir masjidnya nggak boleh marah, karena itu sholat sunnah. Oh nggak boleh, ya sudah, yang mau mengerjakan 20 tadi ya dia sebaiknya pulang kalau tidak boleh. Jangan sampai terjadi keributan. Seperti saya misal ya, saya pilih sholat tarawih yang 20 rakaat. Bagi saya simpel aja, mikir kalau umpama nanti di akhirat yang benar itu ternyata 8, saya masih punya kelebihan 12 gitu. Masih jujul nih Ustaz, kalau bahasa Jawanya Ustaz. Jadi tidak perlu kita ribut, itu masih jujul itu tadi benarnya, kita nggak perlu ribut ya. Yang mungkin kalau misalkan nanti yang benar 20, maka saya bingung kalau nanti saya mengerjakan 8, saya mau nyari dari mana yang 12 ini tadi, kan begitu. Maka dibikin santai aja, simple, supaya yang penting doa ataupun kunut dan sebagainya yang kita lakukan di dalam 15 hari terakhir di dalam surat witir itu termasuk amalan yang sunnah, dianjurkan dan sebagainya. Juga tentu tujuannya semua orang di dalam bulan Ramadan itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, begitu ya. Nah, Masya Allah Ibu Mutiana, untuk pembahasan Lailatul Qadar sendiri insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya ya Ustaz. Jadi pemirsa MCA TV dimanapun Anda berada, terus ikuti dari Make Talk Show Mantapkan Iman Kita, karena insya Allah akan ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan bagaimana kita menggapai malam Lailatul Qadar. Oke, biar semangat Konita, jamaah yang ada di studio. Nah, kita tagline dulu Konita ya. Oke. Mungkin Ustadz boleh ikut ya Ustadz. Oke, Biar tahu sambil belajar ini. Iya Ustaz. Bulan suci penuh berkah. Alhamdulillah. Oke Konita, kan sudah semangat di Konita. Nah mungkin kita persilahkan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnanisa Rahman, staf pengajar di SMP Islam di Ponorogo, Surakarta. Pertanyaan saya Ustadz tentang hukum puasa, yaitu apabila kita masih memiliki hutang puasa di Ramadan yang lalu, kemudian hukumnya bagaimana untuk puasa kita di Ramadan yang kali ini, begitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin ini ranahnya Ustadz Habibie ya Ustadz.
Silakan Ustaz. Fikih. Fikih ini antum di tanahnya. Jadi permasalahan konsekuensi karena tahun kemarin dia tidak puasa, kemudian harusnya setelah Lebaran dia mengkodok, tapi mungkin kelupaan Zat, akhirnya sampai mau ketemu Ramadan lagi tidak dikodok. Jadi kan itu dari Ramadan tahun lalu dia tidak puasa, kemudian tidak dikodok sampai Ramadan lagi tahun ini. Karena kalau misal dia tidak puasa 3 hari, maka ya cukup hanya kodok 3 hari. Kalau misal sudah lewat 2 tahun tidak sempat dikodok, misal contoh saya 2020 tidak puasa 3 hari, 2021 belum dikodok, kalau Ramadan lagi, 2022 ini belum sempat dikodok. Jadi 3 hari dikodok puasa, kemudian bayar fidyah 3 kali 2, berarti bayar fidyah 6 mud. Jadi kalau sudah lebih dari setahun, 2 tahun nggak sempat dikodok, konsekuensinya tambah jadi fidyah. Fidyahnya 3. Jadi kalau 3 hari tidak puasa, 3 kali kodok, 3 hari kodok, 3 hari fidyah, 1 fidyah yang 1 mud, 3 kali 2. Jadi 6 mud. 1 mud itu kurang lebih sekitar 4 ons. Dan 4 dikali 4 jadi digramkan atau kilogram kurang lebih segitu. Jadi memang untuk masalah puasa Ramadan kita harus benar-benar secara yakin mengerjakan semua syaratnya, rukunnya. Terlebih karena yang sering lupa itu masalah niat, karena terlalu asik makan, kenyang, dan raweh sampai lupa akhirnya tidak niat. Karena konsekuensinya terlebih yang sering terjadi di permasalahan orang umum, ini perempuan yang haid, haid dan lupa nggak digodok sampai akhirnya lewat 2 tahun ya kali 2, lewat 3 tahun dikali lagi, 4 tahun ya dikali lagi, terus sampai selesai ya dikali lipat. Jadi memang konsekuensinya ya kodok al-fur untuk segera dikodok, karena takutnya nanti ada konsekuensi untuk bayar fidyah. Tadi Ustaz kan bilang dikali 2. Kalau lupa Ustaz? Sama, Indonesia juga sama, karena konsekuensinya tetap mutlak harus dikodok. Kalau lupa lewat sampai 3 tahun, 4 tahun, jadi dikali 3, dikali 4. Walaupun lupa, karena al-fur ini nanti lupa dianggap. Jadi kalau al-fur. Oke. Jadi memang harus tetap ganti dan juga ditambah tadi ya Ustadz ya, ditambah Jadi fidyah. sebenarnya ilmu fikih itu karena luas, kita bisa ngasih hukum tergantung porsi orang yang bertanya. Kalau porsi orang ini kalau kita kasih hukum yang menguatkan, hukum yang paling kuat, dia malah kesusahan ibadah. Kita cari hukum yang agak ringan di bawah. Tapi kalau yang tanya ini orangnya nyepelekan, dikasih hukum yang ringan malah disepelekan. Kasih hukum yang paling kuat untuk memberatkan supaya dia ini loh syariat tuh memang gini. Jadi begini tergantung kita yang tanya, nggak selamanya kita akan ngasih hukum untuk pendapat yang muktamad yang terkuat. Kita juga bisa ngasih pendapat yang bawah mereka. Tapi tadi tergantung porsi dari individu yang bertanya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Konita ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lain Konita, nah ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, tetap di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menarik untuk dipelajari, berinovasi dan berkreasi untuk tujukan prestasi. Bersama SMP Islam di Ponorogo, Surakarta.
bulan suci penuh berkah. Alhamdulillah. Masih bersama Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Nah, mungkin Konita ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustadz Moya maupun Ustadz Habibi sebelum kita tutup pada sesi kali ini atau pada episode kali ini. Oke, ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Kalau tadi Bu Mutia bilang ada orang yang, maksudnya banyak orang yang bilang kalau tidur adalah ibadah. Nah, banyak juga orang yang bilang selama bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu. Itu apakah benar Ustadz? Soalnya kadang gini Ustadz, orang kan bilang setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Wah, ya ini pertanyaannya luar biasa. Ini apa saya dianggap seperti orang yang tahu alam gaib gitu bagaimana ini? Kayak gitu Ustadz. Iya, jadi untuk pernyataan setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan, ada dua pendapat yang pernah kami dengar dari guru-guru kami di majelis-majelis mereka. Ketika bulan Ramadan setan itu dibelenggu, maka timbul kesemangatan ibadah bagi kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka ada semarak kesemangatan kita melaksanakan sholat tarawih, walaupun akan kendor ya. Seperti saya mau bertanya ini, mungkin di rumahnya, di daerah rumahnya Mbak Konita atau Mbak Mutiara, itu masjid sekitar rumahnya kita, kalau malam 1 Ramadan saya yakin mesti masjidnya penuh. Iya. Sampai kalau perlu tikar-tikar digelar sampai di tempat parkir. Tapi coba malam 20 Ramadan itu tikernya masih ada nggak? Tikernya loh yang saya tanya. Orangnya ada. Kalau tikernya mungkin orangnya enggak ada. Lah, kesemangatan yang timbul ketika di dalam bulan Ramadan adalah karena memang setan itu salah satu pengganggu kita untuk sampai kepada Allah adalah setan. Imam Ghazali juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa gangguan atau godaan bagi manusia itu adalah setan salah satunya, ya. Perlu ditegaskan, setan itu kan ada pengganggu kan. Ya teh kesini kok. Oh ya, bukan untuk semua. Jadi maksudnya biar setan lihat kita gitu loh ya. Nah, ketika dia itu sebagai pengganggu kita, maka di bulan Ramadan dia terhalangi dengan adanya kemuliaan bulan suci ini, sehingga hamba-hamba Allah punya kesemangatan yang lebih. Tapi ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa setan yang dibelenggu itu yang mungkin pemimpin-pemimpinnya, kepala sukunya, sehingga yang bagian kan manusia itu diganggu sama setan itu kan sesuai dengan tingkatannya. Kalau yang tingkatannya seperti kita ini ya setannya yang ganggu ya anak-anak PAUD gitulah ya. Jadi udah nggak usah bawel, ya. Langitnya mendung kayaknya hujan di rumah aja, maka harus kita nurut. Nah, kalau setan yang ganggu tingkatannya seperti orang-orang soleh yang mereka punya kedekatan kepada Allah, punya derajat yang tinggi, maka yang ganggu juga setannya juga berkelas. Ya, bahkan banyak sekali kisahnya. Sampai di antara mereka menyerupai jadi manusia, mengganggu orang-orang soleh. Kalau kita nggak sampai segitu, karena cukup dengan yang kecil-kecil aja kita udah kalah. Juga riwayat yang lain ada yang mengatakan juga kita ini setan semuanya dibelenggu. Cuman karena setan istiqomah ganggu kita selama 11 bulan, maka di bulan Ramadan kita sudah seakan-akan tanda kutip sudah termasuk perwakilan dari setan-setan ini tadi. Yaitu sehingga setan itu dibelenggu, benar. Tinggal kitanya saja mau mengalahkan enggak nafsu kita. Kita mau mengalahkan pendidikan setan selama ini, hingga kita pokoknya bulan Ramadan ini jadikan ini bulan spesial. Jadi ibadah ya dipaksa. Mau baca Quran, kalau sebelumnya lihat HP sehat saja, tapi begitu buka Quran kan pasti kita nguap. Sering gitu, apalagi siang hari bulan Ramadan sambil belajar begitu, ngantuknya Masya Allah, godaannya luar biasa. Nah ini harus dipaksakan, semuanya itu awal dengan memaksa. Kalau dia bisa, maka insya Allah dia akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi gitu ya San. Luar biasa sekali ya Konita ya. Jadi kita sudah membahas tentang banyak hal Konita ya, terkait tadi juga membahas tentang tarawih, bahkan sampai Ustadz juga menjelaskan terkait setan itu dibelenggu. Nah tinggal kitanya sendiri ya Ustadz ya, kita tuh mau nggak lebih berusaha lagi. Padahal kan tadi mungkin di episode yang lalu Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita tuh waktunya untuk panen. Nah mungkin panennya kita tuh harus ada lebih semangatnya lagi Ustadz, biar nanti hasil yang kita dapatkan juga lebih banyak. Benar.
kalau setan dibelenggu, kita membelenggu enggak diri kita, kita membelenggu enggak nafsu iya. kita belenggu mata kita dan sebagainya, supaya dari hal-hal yang diharamkan begitu ya. Oke. Nggak terasa ya Konita ya, kita sudah membahas tentang hal-hal yang memang kita butuh ya, dari Ustadz juga bisa menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di bulan puasa itu seperti apakah kita sebagai manusia itu harus berusaha untuk beribadah lebih baik agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Betul sekali, dan banyak sekali ya Bu hal-hal yang mungkin tadi banyak yang baru Konita tahu, seperti tadi hikmahnya, kemudian ternyata benar setan itu dibelenggu, cuman memang kita harus membiasakan itulah tadi Bu. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga atas kesempatannya yang membersamai kita pada episode kali ini. Mungkin itu dulu Konita yang perlu kita bahas pada episode kali ini. Nah, tetap saksikan Mic Talk Show ya. Kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik lagi, yang nanti juga bisa dari jamaah yang di studio maupun pemirsa MCA TV di rumah bisa menanyakan ya kepada Ustadz yang nanti akan memberikan pengarahan maupun materi kepada kita semua. Insya Allah kita akan bahas lebih banyak dan lebih menarik lagi ya Bu. Iya. Maka itu saksikan terus Mic Talk Show, persembahan dari SMP Islam Diponegoro Surakarta setiap hari Rabu hanya di MCA TV. Oke, cukup sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci penuh berkah. Alhamdulillah.